Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Asri Wulansari, yang kedua ada Elis Siti Nurjannah, dan yang ketiga adalah saya sendiri Lutfi Aziz. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pengembangan kepribadian pada siswa. Langsung saja untuk membahas materi yang pertama, yaitu pengertian dari pengembangan kepribadian. Di sini, yang dimaksud dengan pengembangan kepribadian adalah proses yang melibatkan upaya untuk meningkatkan aspek-aspek yang membentuk identitas dan karakter seseorang. Ini mencakup perkembangan keterampilan sosial, emosional, intelektual, dan moral seseorang untuk mencapai potensi penuh mereka dan menjadi individu yang lebih baik. Proses ini melibatkan pemahaman diri, pembelajaran, pengembangan hidup, dan pertumbuhan secara keseluruhan. Pengertian lain dari pengembangan kepribadian adalah konsep yang didefinisikan dan diperdebatkan oleh berbagai ahli di berbagai bidang. Nah, di sini ada beberapa ahli yang menjelaskan mengenai pengembangan kepribadian itu seperti apa. Di sini menurut para ahli yang pertama adalah Erik Erikson. Dia menjelaskan yang dimaksud dengan pengembangan kepribadian adalah serangkaian tahapan psikososial yang melibatkan krisis perkembangan yang harus dibatasi oleh individu untuk mencapai kematangan psikologis. Sedangkan menurut Abraham Maslow, yang disebut dengan pengembangan kepribadian adalah aktualisasi diri yang mencakup pengembangan pribadi untuk mencapai potensi penuh, mencapai tingkat kebahagiaan dan kesejahteraan yang lebih tinggi. Selanjutnya saya akan memaparkan materi mengenai teori pengembangan kepribadian siswa. Yang pertama ada teori psikoanalisis dari Sigmund Freud. Freud berpendapat bahwa kepribadian terbentuk oleh konflik antara berbagai bagian kepribadian seperti id, ego, dan superego. Perkembangan kepribadian terutama terjadi pada masa kanak-kanak melalui tahap-tahap psikoseksual seperti tahap oral, anal, dan genital. Yang kedua ada teori perkembangan kognitif dari Jean Piaget. Piaget menekankan peran perkembangan kognitif dalam membentuk kepribadian. Menurutnya, anak-anak melewati tahap-tahap perkembangan kognitif yang berpengaruh pada cara mereka berpikir dan memahami dunia. Yang ketiga, teori belajar oleh Albert Bandura. Bandura menekankan peran pengalaman belajar dalam mengembangkan kepribadian. Teori ini mencakup konsep self-efficacy, yaitu keyakinan individu terhadap kemampuannya untuk mencapai tujuan. Yang keempat, ada teori lingkungan dari Skinner. Skinner berfokus pada pengaruh lingkungan dan reinforcement dalam membentuk perilaku dan kepribadian. Dia mengemukakan bahwa perilaku yang diberi reinforcement positif cenderung dipertahankan. Yang kelima ada teori identitas oleh Erik Erikson. Erikson mengembangkan teori perkembangan sosial yang menyoroti peran identitas dalam pembentukan kepribadian. Teori ini mengidentifikasi serangkaian konflik psikososial yang harus diatasi individu sepanjang hidupnya. Yang ketujuh ada teori ekologi dari Yuri Bronfenbrenner. Bronfenbrenner menekankan peran lingkungan dalam pengembangan kepribadian. Ia memandang individu sebagai bagian dari berbagai sistem ekologi yang saling berinteraksi seperti keluarga, sekolah, teman, dan masyarakat. Lalu yang terakhir ada teori Stage of Moral Development dari Lawrence Kohlberg. Kohlberg memfokuskan pada perkembangan moral individu. Ia mengemukakan bahwa orang melewati berbagai tahap perkembangan moral dari moralitas prekonvensional hingga moralitas post-konvensional. Perkenalkan, nama saya Elis Siti Nurjannah. Di sini saya akan melanjutkan materi hari ini, yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kepribadian siswa. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian siswa, di sini dapat dikelompokkan dalam dua faktor ya, yaitu faktor internal dan eksternal. Nah, yang pertama itu ada faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri orang itu sendiri. Faktor internal ini biasanya
faktor genetis atau faktor bawaan. Faktor genetis maksudnya adalah faktor yang berupa bawaan sejak lahir dan merupakan pengaruh keturunan dari salah satu sifat yang dimiliki salah satu dari keluarga orang tuanya, atau bisa jadi gabungan atau kombinasi dari sifat kedua orang tuanya. Nah, itu yang dimaksud dengan kepribadian siswa yang diambil dari faktor internal ya. Nah, sekarang lanjut ke faktor yang kedua, yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar orang tersebut. Faktor eksternal ini biasanya merupakan pengaruh yang berasal dari lingkungan. Lingkungan seseorang, mulai dari lingkungan terkecilnya ya, yaitu keluarga, teman, tetangga, sampai dengan pengaruh berbagai media audio visual seperti TV dan VCD, atau media cetak seperti koran, majalah, dan lain sebagainya. Nah, jadi faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kepribadian siswa itu beragam aspek yang saling berinteraksi dan mempengaruhi. Jadi mempengaruhi cara seseorang siswa dalam mengembangkan kepribadiannya. Sekian materi yang dapat kami sampaikan mengenai pengembangan kepribadian pada siswa. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Ditutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.